Hai YouTubers, ular kobra adalah salah satu jenis ular yang berbahaya dan berbisa, serta mampu membunuh manusia. Ular kobra mampu menegakkan dan memipihkan lehernya. Leher memipih dan melengkung itu bentuknya seperti sendok. Itu biasanya terjadi jika kobra merasa terganggu oleh musuhnya. Panjang ular ini bisa mencapai 5 meter. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica, bahwa sebagian besar tulang rusuk kobra berguna untuk membentuk tudung. Tudung itu dipakai untuk menutup atau melingkup bagian atas kepala. Ular ini memiliki indera penciuman dan penglihatan yang sangat tajam. Konon kedua indera ular kobra mampu mengawasi mangsanya dari jarak sekitar 100 meter. Hal itu yang menjadi salah satu caranya untuk berburu saat mencari mangsa. Kobra hanya menyerang manusia jika merasa terancam dengan menggigit dan menyemprotkan bisanya. Kata kobra berasal dari kata Portugis, yakni cobra de capelo, yang berarti ular bertudung. Tudung itu dibentuk dari perpanjangan tulang rusuk yang ada di belakang kepalanya, lebih tepatnya saat musuh ataupun mangsa mendekat. Ular kobra akan mengembangkan tudungnya sembari mengangkat bagian atas tubuhnya. Hal itu dilakukannya agar si ular tampak lebih besar dan lebih menakutkan. Ditinjau dari wilayah penyebarannya, Encyclopedia of Life menjelaskan bahwa king cobra hidup di Asia Selatan dan Asia Tenggara, kecuali Kepulauan Little Andaman dan Mentawai. Ia ditemukan mulai dari Nepal, India, Cina bagian selatan, Indochina, Filipina, Malaysia, Brunei, hingga Indonesia. Jika benua India dianggap sebagai wilayah paling barat di mana king cobra hidup, wilayah paling timur yang masih ditemukan king cobra adalah Bali dan Sulawesi. Ular ini dapat hidup di berbagai habitat. King cobra ditemukan terutama di hutan, rawa bakau, dan daerah pertanian yang menyisakan sedikit wilayah hutan. Ular ini juga tergolong ovipar karena bereproduksi dengan cara bertelur. Sekali bertelur, sang betina biasanya mengeluarkan sekitar 21-40 butir. Sebelum bertelur, sang betina akan membuat sarang dari bahan dedaunan dan dahan. Sarang inilah yang digunakan sebagai tempat inkubasi telur. Selama masa itu, sang betina berada di sarang untuk menjaga telurnya, dan sang jantan akan berada tak jauh dari sana. Mereka cenderung sangat agresif ketika manusia mendekati sarangnya. Sarah Viernum, yakni ahli hewan amfibi dan reptil yang berkantor di Madison, Wisconsin, mengatakan kepada Life Science bahwa king cobra merupakan spesies ular berbisa terpanjang di dunia. Rata-rata panjang king cobra mencapai 3 hingga 14 meter. Meskipun menyandang nama kobra, sesungguhnya king cobra tidak termasuk dalam keluarga besar genus ular kobra. Ular kobra biasanya dimasukkan dalam genus Naja, sementara king cobra masuk dalam genus Ophiopagus. Perbedaan itu dilakukan karena king cobra termasuk kanibal. Smithsonian's National Zoo dan Conservation's Biology Institute menjelaskan bahwa king cobra membatasi jenis makanannya untuk hewan berdarah dingin, khususnya ular. Beberapa king cobra hanya memakan satu spesies ular saja dan menolak untuk memakan yang lainnya. Ular yang dimakan king cobra sebagian besar berukuran lebih besar dan tidak berbahaya, seperti ular tikus Asia ataupun piton. Mereka juga sering memakan ular kobra India, dan bahkan king cobra yang berukuran lebih kecil. Oleh karena itu, wajar jika genus king cobra dinamakan Ophiopagus. Kata itu sendiri menurut Animal Planet berakar dari dua kata Latin, yakni ophio yang artinya ular, dan pagus yang berarti pemakan. King cobra pun satu-satunya ular yang dimasukkan dalam genus itu dengan nama spesies Ophiopagus hannah. Racun pada ular ini dapat berakibat fatal, seperti yang kita ketahui pada tahun 2016, penyanyi dangdut Irma Bule tewas akibat digigit oleh king cobra pada saat mengisi acara di Karawang, Jawa Barat. Dia hanya satu dari 4,5 juta orang yang mati pada setiap tahunnya, karena gigitan ular kobra menurut Global Snakebite. King cobra memang salah satu ular yang bisanya paling mematikan di dunia. David Warrell mengatakan dalam Venomous and Poisonous Animals, bahwa jika masuk dalam tubuh, racun king cobra dapat menyebabkan pembengkakan dan pelepuhan di seluruh anggota badan sekitar lokasi gigitan. Kematian setelah digigit ular terjadi setelah beberapa menit untuk spesies Ophiopagus hannah.
atau 41 hari setelah digigit Viper carpet, Aegis carinatus, sebut Warel. Sean Caro dalam How the King Cobra Maintains Its Reign mengatakan, racun king cobra sangat cepat melumpuhkan sistem saraf. Ia adalah neurotoksin yang bekerja dengan mengikat reseptor pada sel otot. Toksin itu memblokir kemampuan asetilkolin, salah satu neurotransmitter kimia tubuh, untuk mengendalikan kontraksi otot. Pemblokiran reseptor ini menyebabkan kelumpuhan, kegagalan pernafasan dan kematian, sebut Caro. Lebih lanjut, Caro menyebutkan king cobra memproduksi cukup neurotoksin untuk membunuh seorang manusia dalam 15 menit, atau hanya dalam 1 jam untuk seekor gajah dalam 1 gigitan. Meski mematikan, king cobra dianggap sebagai hewan vulnerable atau hewan yang beresiko tinggi untuk punah di alam liar. Ular Whaling. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah populasi ular terbesar di dunia, sehingga banyak ditemui kasus tentang gigitan ular yang menyebabkan kematian. Salah satunya adalah ular Whaling, yang merupakan salah satu ular berbisa yang sering ditemui di Indonesia. Berikut adalah fakta tentang ular Whaling, yang merupakan ular paling berbisa di dunia. Dilansir dari latoksan.net, ular ini memiliki nama ilmiah Bungarus candidus. Ular Whaling merupakan ular yang berasal dari keluarga Elapidae, dan banyak ditemukan di Kamboja, Indonesia seperti Jawa, Sumatera, Bali, Sulawesi, dan di negara lain seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam. Menurut Thai National Parks, ular Whaling memiliki tubuh yang berwarna hitam dan putih, serta memiliki panjang rata-rata 1 hingga 1,5 meter dan panjang maksimumnya adalah 1,85 meter. Ular Whaling biasa ditemukan di daerah dataran rendah yang lembab, dan seringkali ditemukan di semak belukar, seperti hutan, ladang pertanian, hutan bakau, serta sumber air seperti sungai, sawah, ataupun parit. Ular Whaling cenderung aktif di malam hari, pada siang hari mereka lebih memilih menghabiskan waktunya di dalam lubang tempat tinggalnya. Untuk bertahan hidup, ular Whaling biasa memakan ikan, tikus, belut, kadal terkadang juga memangsa spesiesnya sendiri. Bungarus candidus betina, biasanya ia dapat menyimpan 3 hingga 15 telur dalam sekali bertelur. Biasanya telur tersebut akan menetas setelah 1,5 bulan. Dari beberapa penelitian, ular Whaling dianggap sebagai ular paling mematikan di dunia. Jika menggigit manusia, biasanya orang yang digigit akan mengalami pembengkakan, merasa gatal dan mati rasa. Hingga akhirnya akan muncul rasa tidak nyaman pada dada, lemas dan kesulitan bernafas hingga menyebabkan kematian. Agar tidak salah dalam melakukan pertolongan pertama, berikut adalah pertolongan pertama yang dapat Anda lakukan apabila Anda ataupun saudara Anda digigit oleh ular seperti ini, seperti dilansir dari situs Rumah Sakit Umum Tangerang Selatan. Balutlah bagian yang tergigit ular dari bagian bawah hingga ke atas, serta luka bagian terluar. Jika yang tergigit adalah lengan atau kaki, maka jangan banyak bergerak, agar racun tidak cepat menyebar. Sebelum bagian tubuh menjadi bengkak karena racun ular, maka cepatlah lepaskan perhiasan yang ada di tubuh. Karena jika sudah membengkak, maka perhiasan yang ada akan sulit untuk dilepas. Tempatkanlah diri dengan baik. Usahakan bagian yang tergigit ular untuk berada di posisi lebih rendah dari jantung. Bersihkan luka, tidak perlu menyiramnya dengan air, lalu tutup dengan kain yang bersih dan kering. Gunakanlah spak atau bidai, agar racun dalam bagian yang terkena gigitan tidak menyebar. Namun jangan terlalu kencang agar darah dapat mengalir secara lancar, tidak perlu menggunakan turniket atau benda apapun untuk membendung bagian yang terkena gigitan. Jangan mencoba untuk menghilangkan luka atau mencoba membuang racunnya. Jika memungkinkan, cobalah perhatikan jenis ular apa yang telah menggigit, karena jika mengetahui apa jenis ular tersebut, maka akan memudahkan saat perawatan.